ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala guna beribadah untuk kita tercinta ini. Salawat berikan salam dan kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad an-nasa min al-dhulumati ila an-nur, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting wasiat kepada diri pribadi dan juga kepada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dalam kondisi apapun, sebaik-baik takwa, sebaik-baik perkara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, maka berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dari Sahal bin Sa'ad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamuhu bil-lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Yang artinya Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kemudian malaikat Jibril pun berkata lagi, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari yang lain, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ini berisi wasiat penting yang disampaikan oleh makhluk mulia lain yang ditunjukkan untuk manusia terbaik di muka bumi, ialah baginda Nabi Muhammad SAW, berisi prinsip-prinsip hidup yang bermanfaat untuk menjadi bahan renungan serta bahan muhasabah kita. Pesan di antaranya yang pertama ialah hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Secara sederhana, konsep dasar manusia dirumuskan dalam satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini memang kelihatan sederhana, tapi menjawab persoalan penting yang dimiliki seorang anak manusia tentang dari mana dia berasal dan akan kemana terakhir berlabuh. Manusia tidak seperti robot yang tidak memiliki kebebasan selain mematuhi setiap perintah pembuatnya tanpa membantah. Tetapi manusia berbeda. Meski tujuan awal diciptakan untuk ibadah, tapi manusia dibekali akal dan naluri. Akal inilah yang seringkali memiliki agenda sendiri ketika melakukan suatu perbuatan, bahkan tidak jarang yang bertentangan dengan misi penciptaan dirinya. Untuk merealisasikan tujuan penciptaan itu, akal dibantu oleh kitab suci yang dibawa oleh para utusan Allah, yakni Nabi dan Rasulnya. Maka kata Isma syi'ta fa innaka mayyitun, yakni menunjukkan peran dan kemampuan akal kita untuk bisa berbuat apapun, bahkan untuk melakukan sesuatu yang sejatinya itu menyimpang dari tujuan diciptakannya manusia. Tetapi di sisi lain, seorang manusia dihadapkan pada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah, yakni dia pasti akan mati. Atau dalam kata lain, pesan ini mengiring kita untuk berpikir sesuai alur logika sunnatullah. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya. Maka barang siapa sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia memang diberikan kemampuan akal yang hebat. Dengan itu dia bisa bebas untuk melakukan apapun. Tapi jangan lupa kematian pasti hadir menjemput kita, dan nasib setelah kematian manusia itu berbanding lurus dengan perbuatannya di dunia. Semangat atau tidaknya dia beramal soleh juga sebanding dengan keyakinan pada sesuatu yang baik dan kasat mata, seperti halnya alam barzakh, yaumul ba'ts, hari kiamat, adanya surga dan neraka. Semakin tebal keyakinannya, semakin dia beramal soleh. Begitupun sebaliknya, semakin tipis keyakinannya atau keimanannya, maka semakin sedikit pula semangatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang kedua, yakni cintailah siapapun yang kau kehendaki, tapi kau pasti akan berpisah dengannya. Cinta adalah sebuah kata yang sulit dicarikan definisinya, tetapi bisa dirasakan kehadirannya. Maka di sisi satu bisa menjadi penguat di dalam ketaatan, di sisi lain bisa menjerumuskan kita di dalam jurang kedurhakaan. Setiap orang adalah budak bagi yang dicintainya. Atas apa cinta dia akan melakukan apapun agar yang dicintainya redha kepadanya. Semakin besar cinta seorang kepada sesuatu, maka seperti itulah dia akan merasakan sakitnya ketika dia berpisah atau ditinggal oleh sang kekasih. Hadirin yang dirahmati Allah, maka menarik untayan dari nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang kita renungi, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling kamu benci, dan bencilah seseorang sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang muslim harus menjadikan puncak cinta dan seluruh ambisinya hanya ditunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kalau dia sudah sampai pada derajat itu, maka dia tidak akan pernah kecewa terhadap urusan dirinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatun wa man lam yadkhulnaha
dunia itu ada surga. Barang siapa yang belum memasukinya, dia tidak akan memasuki surga yang ada di akhirat. Kemudian dijelaskan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan surga dunia itu adalah salah satunya ialah mahabbatullah, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga, yang berbuatlah sesukamu dari semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Semenjak seorang anak masuk pada usia balik, maka otomatis dia menjadi mukallaf, yang artinya terkenanya dengan kewajiban. Berarti setiap apapun yang dilakukan memiliki akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di jagat raya ini tidak akan pernah lepas atau luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, baik diketahui manusia ataupun secara sembunyi di dalam ruangan dengan 7 lapis tembok ataupun di perut sekalipun, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian pesan yang keempat ialah kemuliaan seorang mukmin itu ada pada bangunannya di malam hari dan keperkasaannya dilihat dari ketidakbutuhannya terhadap manusia. Semua bentuk ibadah Allah dalam jenis apapun, semisalnya sholat, sujud, sedekah, infak, haji, banyak orang yang bisa melakukannya. Bahkan orang fasik sekalipun. Akan tetapi ada satu ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang saleh dan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang fasik, zalim ataupun munafik, yang dimana ialah ibadah itu bernama qiyamul lail. Karena sanggup berlama-lama beribadah di malam hari, bermunajat, memohon ampun dengan mencucurkan air matanya, dan tidak ada paksaan siapapun karena murni keterkaitannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu keperkasaan seseorang adalah ketika ia tidak berharap apapun kepada manusia. Istighnaru 'anil nas ialah segala hal yang kita sadarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika tidak terwujud sekali berujung kepada kekecewaan. Akan tetapi ketika kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi kita tidak akan kecewa karena kita yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya yakni ialah yang paling terbaik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukran lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وعهده لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ورسولك وملائكة المقربين واتقوا اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها ولا بطن عن بلدنا الإندونيسية وخاصة وسائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.